Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Widih, sebelah kiri cakep banget, kelihatan gunungnya teman-teman, daerah selatan tuh ya kan. Widih, apa kabarnya teman-teman semuanya? Bertemu kembali di channel Hey Bujang. Channel belusukan lah ya, belusukan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi jalur-jalur Provinsi Jawa Barat saya belusuki ataupun saya telusuri. Jadi hari ini sesuai judul teman-teman, hari ini saya bakalan ke Waduk Cirata. Mantap. Jadi perjalanan kali ini akan menempuh dengan jarak sejauh 55 km teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Padalarang dulu teman-teman ya. Jadi dari Bandung ke Padalarang itu sekitar 20 km. Nah dari Padalarang nanti kita bakalan ke Simpang Ciptaguna ke arah Purwakarta lah teman-teman ya. Nanti belok kanan nanti, bukan dari arah Cianjur tapi dari arah Purwakarta, ke arah Purwakarta. Nanti kita ke daerah Ciptaguna teman-teman ya, pertigaan aja di Ciptaguna, desa Ciptaguna. Nanti belok kiri di daerah Cikalong Wetan. Nah nanti kita bakalan ke Waduk Cirata. Widih, udah lama sih saya nggak sana ya. Sekarang jam 6.48 teman-teman, di tanggal 20 Juli 2025. Nah ini bensin tinggal sebiji lagi, di satu bar lagi teman-teman. Nanti di depan ada Pertamina, ada SPBU, kita ngisi teman-teman ya. Oke teman-teman, siapin cemilan yang enak, siapin kopi sambil nyudut juga boleh, sambil makan siang juga boleh teman-teman ya. Dan selamat menikmati perjalanan kali ini teman-teman. WD, kita cari dulu pom bensinnya. Nah ini dia teman-teman, SPBU di daerah Pasteur nih. Nah si Pertamax, soalnya Pertamax mana ya, Pertamax, wah tuh dia tuh teman-teman di depan tuh. Pertamax saja biar bagus lah kondisi kendaraan lah ya teman-teman ya, biar cepat juga sih sebenarnya. Oke, isi full tank tadi hampir 40.000 lah teman-teman ya, 39,5 rupiah, rupiah, 39.500. Oke, kita menuju ke Cimahi terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum Padalarang ya. Dari Bandung ke Cimahi ya sekitar 12 km lah teman-teman ya, nggak terlalu jauh. Kita ke kiri teman-teman, ke Jalan Gunung Batu ini nggak salah ya, daerah Gunung Batu nih teman-teman. Widih, hari ini ramai sekali para warga Bandung yang berolahraga teman-teman ya. Nah ini dia, semoga sehat semuanya warga Bandung. Jam 7 aja udah pada rame teman-teman ya, 6.45 sekarang. Mantap. Apa kabar semuanya warga Bandung? Widih, semoga teman-teman sehat semuanya. Mari berolahraga teman-teman. Jadi biasanya kalau saya olahraga tuh sore teman-teman ya. Sehabis pulang kerja nih. Oke, kita gaskan teman-teman pokoknya perjalanan kali ini. Nah kita nanti explore yang ada di Waduk Cirata. Cirata itu ada apa aja teman-teman ya. Yuk bareng-bareng ikutin aja teman-teman keseruan atau belusukan kali ini. Widih, semoga teman-teman terhibur lah pokoknya. Wih, kita gaskan aja teman-teman. Mantap jiwa. Oke, kita nyampe di flyover Cimindi nih teman-teman. Wih, oke, kita ke kanan teman-teman ya. Ke kiri mah ke arah ya bisa ke Soekarno Hatta dan segala macam teman-teman ya. Kita ke kanan ke arah Cimahi teman-teman. Oke, aman. Ups, ini mau muter dia. Oke, kita gaskan. Oke, udah nyampe ataupun tiba di daerah Cimahi nih teman-teman. Apa kabar Cimahi? Wih, tapi belum pusat kota ya. Pusat kotanya masih ada sekitar 5 kilo lagi lah dari sini teman-teman. Ataupun alun-alun Cimahi. Wih, apa kabar Cimahi? Semoga sehat selalu. Yang pernah di hati, semoga hati-hati.
Kita gaskan lah teman-teman. Ramai sekali, wih deh, ini di depan teman-teman. Ramai warga Cimahi. Ini pada kemana sih warga Cimahi? Wih deh, pada olahraga nih, banyak yang olahraga. Ada yang mau belanja ke pasar nih teman-teman nih, pasar nih. Belanja kebutuhan, mungkin jualan dia tuh teman-teman ya. Warung dan segala macem tuh biasanya nih kayak gitu teman-teman. Oke, udah nyampe pusat kota Cimahi ini teman-teman. Jadi Cimahi ini kota terkecil di Jawa Barat teman-teman ya. Kecil banget bahkan ya. Cuman penduduknya rame banget teman-teman. Rame lah Cimahi ini ya. Widih, banyak yang berolahraga teman-teman. Cimahi ini kalau terus ke arah Barus nggak salah ya teman-teman. Baros, kok Barus sih, Baros. Atau ke mallnya Cimahi teman-teman. Ini kita ke kanan teman-teman ya, karena kita mau ke Padalarang. Sebenarnya dari Cimahi ini adalah Ngamprah, kecamatan Ngamprah teman-teman, baru kecamatan Padalarang ya. Ini masih di kota Cimahi. Oke. Oke. Nah, di depan kita itu adalah alun-alun teman-teman ya. Nah, kalau ke kanan kita balik lagi ke Bandung, kalau kita ke kiri ya Padalarang. Oke. Nah, Cimahi teman-teman, wajah baru Cimahi seperti ini nih. Mantep ya. Banyak yang beraktivitas teman-teman di Cimahi, mantep pisan. Sebelah kanan juga ada Masjid Agung Cimahi. Wih, di depan ada truk sapi. Wih, lucu banget sapinya ngintip. Sapi atau lembu ya, lembu lah segala macam lah tuh. Nah, kalau ke kanan Kolonel Matsuri teman-teman. Nah, ke kanan tadi tuh bisa ke Lembang juga teman-teman ya. Terus saja tuh lurus saja ngikutin jalan besar tuh, tembusnya ke Lembang teman-teman. Oke, ini kita ke arah Padalarang. Dari Cimahi ke Padalarang sekitar 8 km lah ya teman-teman ya. 8 km itu ke pusat atau ke pasar Padalarang teman-teman. Nah, oke teman-teman, udah nyampe di daerah Padalarang nih. Wede, jam berapa nih? Jam 7.13 teman-teman. Ya, sekitar 20 menit lah ke sini teman-teman ya dari Bandung ya. Oke, apa nih? Hampir. Gimana sih ini? Oke, kita mengarah ke kiri dulu teman-teman, diarahkan ke Kota Baru Parayangan nih. Seperti biasa ya teman-teman. Di sini juga ada Payakumbuh teman-teman ya. Payakumbuh, masakan Padang. Di depan anak-anak RX King tuh. Widih, saya melebar banget nih. RX King teman-teman. Widih, mantap nih. Salah ngambil jalur saya nih. Oke, yuk. Bising ya RX King-nya ya. Oke, di sebelah kanan ada Puspa Iptek teman-teman, atau Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ya teman-teman. Nah, gandeng nih, gandeng. Oke. Mantap, mantap. Anak RX King, mantap jiwa. Hati-hati lah ya, jangan bikin onar, jangan bikin ugal-ugalan gitu ya. Safety riding aja pokoknya. Nah, RX King, nah, duluan lah, nggak apa-apa. Nah ya, gas. Sehat-sehat selalu pokoknya anak RX King, mantap. Hati-hati di jalan. Mampir dulu teman-teman, tadi ngebubur ayam di sini teman-teman, di depan Indomaret Padalarang 463 nih. Wih, enak nih buburnya nih teman-teman. Rekomendasi lah 10.000 ya, enak banget asli teman-teman. Oke, ups, kita yang diklekson teman-teman, padahal dia yang salah ya kan.
Dia yang lawan arah. Kita ini klakson. Waduh. Ibu-ibu ya, manusia terkuat di bumi teman-teman itu. Jadi kita nggak akan bisa menang walaupun dia yang salah teman-teman. Waduh, kaget saya di klakson kecil. Wah. Hampir jantung mau copot teman-teman. Oke, ini ada pertigaannya teman-teman. Kita ke kanan teman-teman ya, ke arah Purwakarta. Nah kalau terus itu ke Cianjur. Nah ini kita ke kanan teman-teman, kanan. Oke, ini jalan raya Padalarang kalau salah ya teman-teman ya. Nah ramai sekali nih warga Padalarang nih teman-teman nih. Wide, ini satu arah sih ingat saya, enggak ya? Oh, dua arah teman-teman ya. Nggak tahu ya bener yang mana ya teman-teman, satu arah atau dua arah gitu ya. Kalau di maps mah satu arah ya. Macet teman-teman, ramai. Oh, dua arah ternyata teman-teman ya. Mangga pak. Wih, rame teman-teman, pasar Padalarang. Wih deh, otentik banget ya kok, pasar tradisional teman-teman ya. Otentik, macet dan ramai ya. Oke, semoga yang berjualan, yang pembeli sehat selalu teman-teman. Hati-hati di jalan pokoknya pas pulang ke rumah masing-masing. Warga Padalarang. Banyak angkot nih, ada depan atau angkot Manunggal. Manunggal 02 teman-teman. Terakhir kali kesini saya mau belusukan ke mana tuh ya? Ke Lembang teman-teman ya. Jadi dari Padalarang ke Lembang jalur Cisarua teman-teman. Nah itu jalur alternatif ya teman-teman ya kalau kita mau ke Lembang. Jadi nggak perlu ke Bandung lagi, dari Padalarang bisa ke Lembang, dekat kok teman-teman ya. Kita ke kiri nih teman-teman. Oke, ke kiri mah Purwakarta teman-teman ya. Oh ini angkot ke Cikalong teman-teman ya, Cikalong. Oke, setelah sekian lama saya nggak pernah lagi lewat sini teman-teman. Terakhir kali lewat sini itu sekitar tahun 2012 terakhir kali nggak salah teman-teman ya. Iya 2012 atau 2013 gitu ya. Waduh 12 tahun yang lalu teman-teman ya. Wih luar biasa. Tapi kalau saya lihat masih gini-gini aja ya. Oke, kita gaskan ke Waduk Cirata teman-teman. Dari sini ke Waduk Cirata sekitar 34 km lagi lah teman-teman ya. Nanti pertigaan ke Waduk Ciratanya nanti ada sekitar 17 km lagi ke depan. Yaitu adalah Desa Ciptaguna, nanti belok kiri gitu teman-teman. Ciptagumati, bukan Ciptaguna, Ciptagumati teman-teman. Pertiganya kita belok kiri. Wih, ini view-nya asik banget teman-teman ya. Wih, sebelah kanan ini rel kereta api teman-teman menuju Jakarta atau Bandung Jakarta. Oh, seingat saya ya, iya bener, Bandung Jakarta teman-teman. Mantap. Wih, keren. Oke. Nah, sebelah kanan ini adalah pintu tol Cikamuning teman-teman, nggak salah nih, pintu keluar doang nih ya. Atau masuknya juga nggak ya? Kayaknya keluar doang di situ teman-teman ya. Tol Cikamuning teman-teman. Oke, ini daerah apa nih? Saya lupa lagi teman-teman. Ini masih daerah Padalarang ini nggak salah nih, kampung apa Cikamuning nggak salah ya teman-teman nih. Nah ini kita bakalan turun terus teman-teman ya. Kalau di daerah Bandung kan sekitar 700 ya mdpl ya teman-teman ya. Elevasi ketinggiannya ya teman-teman, ini kayaknya bakalan turun terus. Ini elevasinya udah 600 teman-teman, udah turun 100 kita dari kota Bandung. Nanti ke Waduk Cirata kalau nggak salah itu sekitar 300 teman-teman ya, 300 meter di atas permukaan laut. Oke. Oh ya, ini Desa Tagogapu teman-teman ya. Tagogapu masih daerah Padalarang kalau salah nih. Oke, nanti kita bakalan melewati juga wilayah dari Kecamatan Cipatat teman-teman, dimana ada Desa Nyalindung ataupun Sumur Bandung kalau salah ya. Wih, di sebelah kanan kita jalur kereta cepat teman-teman. Mantap pisan. Wih deh,
Jalannya agak-agak bergelombang teman-teman. Cuman rame di sini ya. Kok Purwakarta masih jauh banget nih teman-teman. Mungkin sekitar, wah sekitar 40 ada kayaknya teman-teman ya. Wah, masih ingat saya teman-teman jalur ini ya. Walaupun udah 12 ataupun 13 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Wih, 2 jalur dari dulu udah 2 jalur seperti ini teman-teman ya. Ini karena pendakian ini. Dan kita turun terus mendaki lagi teman-teman. Wih, mantap. Wih. Wah, jalurnya bergelombang teman-teman. Puskesmas Sumur Bandung. Wah, ini udah di desa Sumur Bandung, ataupun ini udah di Cipatat lah teman-teman ya. Cikawet. Oh, Cikawet 10. Oh, berarti Cikalong Wetan. Ini bisa jadi ke daerah-daerah Cirata sana ya teman-teman ya. Cikalong Wetan. Angkot Cikalong Wetan 10. Oke, ini desa Mandalasari teman-teman. Yang artinya kita udah tiba di Kecamatan Cikalong Wetan teman-teman. Nah, dari desa Mandalasari nanti kita akan melintasi desa Mandala Mukti, kemudian nanti Cipta Gumati, oh salah teman-teman ya. Cipatatnya udah lewat. Cipatatnya dikit doang sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini di Cikalong Wetan ini. Apa kabar wargi desa Mandalasari? Nah, pada saat saya riset di Google teman-teman, Mandalasari, saya kira Mandalasari Cipatat, ternyata Mandalasarinya Cikalong Wetan. Ya, nama desa di mana-mana hampir sama ada gitu ya teman-teman ya. Nah, ini desa Mandala Mukti teman-teman, sebelah kanan kan Mandala Mukti. Ini kantor desa ya teman-teman. Mantap. Apa kabar warga Mandala Mukti? Wih, itu apa namanya, Garuda Muda. Wih, dari desa Mandala Mukti. Sebelah kiri tadi ada puskesmas dan polresnya teman-teman ya. Dari Mandala Mukti, habis Mandala Mukti Cipta Guna. Nah, bentar lagi nanti kita di depan bakalan belok ke kiri teman-teman, ke arah Waduk Cirata teman-teman. Ramai teman-teman di sini ternyata ya. Saya kira bakalan sepi, ternyata rame. Nah, di depan itu ada apa ini teman-teman? Sebelah kanan ini kayaknya masjid ya. Ini apa nih? RSUD. Oh, RSUD Cikalong Wetan teman-teman. Wah, ini si teteh. Waduh. Larinya begitu teman-teman. Nggak akan lama lari kayak gitu tuh. Wih, rame banget. Ini bentar lagi nyampe nih teman-teman ya. Wah, ternyata yang RX King pada kesini ternyata teman-teman. Waduh, ke Cirata mereka. Saya harapannya nggak ke Cirata mereka, rumahnya ke Cirata, bukan ke Cirata, maksudnya ke daerah Purwakarta gitu teman-teman ya. Dikira kagak. Ya, macet nih teman-teman. Ini pasar apa nih ya? Sepertinya pasar Cipta Gumati atau pasar Cikalong Wetan kali ya teman-teman ya. Rame. Oke, nah pertiganya di depan ini teman-teman, Cipta Gumati. Nah, ini rame ya teman-teman ya. Dulu nggak serame ini sih teman-teman ya. Sekarang udah banyak ruko-ruko seperti ini teman-teman. Nah, ke kiri Stasiun Rende, Waduk Cirata, Kantor Cipendei, kanan Cikampek Jakarta teman-teman. Kita ke kiri teman-teman, ke arah Waduk Cirata. Nah, Desa Wisata Rende. Oh, ada Desa Wisata Rende ternyata teman-teman. Kiri alternatif Jakarta via Cianjur. Oh, ya bisa lewat juga sih di sini, tembus ke Cianjur teman-teman ya. Kalau mau ke Jakarta juga bisa lewat dari sini teman-teman. Nah, di atas kita ini adalah tol ini teman-teman, tol Purbalenyi nih teman-teman. Wah, RX-nya kesini semua ternyata teman-teman. Waduh, kita ketemu nanti
Rame sekali nanti Waduk Cirata sepertinya teman-teman ya. Oke, ini Cipta Gumati. Habis Cipta Gumati Desa Cikalong kalau salah teman-teman. Udah lama nggak lewat jalur ini teman-teman. Depan ada SD apa nih, SDN 1 Cikalong Wetan teman-teman. Mantap jiwa. Oh, kalau terus alternatif Cirata teman-teman, kita ke kiri aja teman-teman ya. Ini desa Cikalong teman-teman, kan bener kan desa Cikalong. Kita ikutin jalan besar aja teman-teman ya. Kita mau ikutin jalan besar aja. Tadi alternatif, terus alternatif ke Cirata teman-teman ya. Kita terus aja dah. Jalannya udah lebar di sini, udah bagus lagi teman-teman ya. Mantap jalurnya di sini. Widih, mantap, udah rame teman-teman. Dulu mah jalannya nggak sebagus ini teman-teman, bahkan lebih kecil teman-teman ya, 12 tahun yang lalu. Widih, sekarang jalannya udah bagus dan ya enak lah teman-teman ya buat touring memang. Makanya rame mungkin deh kesini teman-teman, para bikers, motorers. Wih, motorers. Mantap, mantap, mantap. Nah, di depan ada PT Kwangduk Worldwide. Wih, apa ya, pabrik apa ya teman-teman ya? Jadi PT Kwangduk Worldwide Indonesia ini adalah perusahaan garmen yang memproduksi pakaian jadi seperti jas, celana, dan pakaian lainnya. Perusahaan ini merupakan pabrik manufaktur pakaian terbesar yang awalnya berasal dari Busan, Korea Selatan, dan kemudian pindah ke Indonesia. Sayangnya nggak banyak informasi yang saya dapatkan mengenai PT ini di Google teman-teman, sehingga merek baju yang dihasilkan pun saya kurang tahu. Nah, di sini jalannya beton teman-teman ya, agak bergetar betonnya teman-teman. Udah lumayan lama juga nih betonnya teman-teman. Dan kita menurun terus teman-teman. Kalau nggak salah di bawah ini terowongan KCIC teman-teman ya, di desa ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan kereta cepat, nah kan ada lewatin terowongan teman-teman ya. Nah, terowongannya itu berada di desa ini teman-teman ya, daerah-daerah desa Cikalong ini teman-teman, atau di kecamatan Cikalong Wetan ini teman-teman. Oh, ini teman-teman nih, terowongannya ada di sini teman-teman. Nah, KCIC ini teman-teman ya. Ini terowongan ini. Nah, wah nggak kelihatan teman-teman. Nah, itu terowongannya. Oh, nggak kelihatan teman-teman ya terowongannya ya. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang berada di jalan ini teman-teman ya. Nah, dimana sebenarnya di bawah jalan ini adalah terowongan teman-teman, terowongan KCIC. Nah, kalau di maps ini terowongan ke-7 teman-teman ya, dan seberangnya adalah terowongan ke-6. Nah, kalau kita lihat sebenarnya terowongan yang ke-6 ini adalah yang terowongan yang sangat panjang itu teman-teman. Kalau teman-teman pernah menaiki KCIC, dan inilah terowongan yang terpanjang yang berada di jalur KCIC, dan nanti tembusnya ke sini teman-teman, yang berjaraknya kurang lebih kalau nggak salah sekitar 4,5 km. Dan ini jalur dari KCIC teman-teman ya, dan banyak gunung yang dilewati hingga ke Jakarta teman-teman. Nah, ini udah masuk Rende teman-teman. Kantor kepala desanya baru lewat tadi teman-teman ya. Nah, sebentar lagi stasiun ini teman-teman. Ini ada bus Makom Karomah Rende. Ada makam keramat tuh teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri stasiun Rende ini teman-teman ya. Nah, ini stasiun Rende ya teman-teman. WD KAI Rende. Mungkin kereta-kereta lokal ini teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan ataupun menaiki di jalur ini. Nah, saya masih ingat banget dulu nggak kayak gini amat teman-teman ya. Dulu masih sepi di sini asli teman-teman. 12 tahun yang lalu. Mantap, mantap. Nih jalur perlintasan kereta api Bandung Jakarta teman-teman ya. Mantap, mantap. Ke kiri saya kurang tahu kemana teman-teman. Nah, kita ke kanan teman-teman ya. Nah, ini desa terakhir yang ada di Cikalong Wetan teman-teman. Di jalur ini teman-teman ya, jalur menuju Cirata. Oke, setelah
Cikalong Wetan ya, kita masuk ke wilayah Kecamatan Cipendei. Wede, ini Hanan Permairende. Oh iya Hanan Permairende teman-teman. Hanan atau taman sih itu? Hanan ya. Nah, di depan ada pertigaan teman-teman. Kalau terus kita ke pusat kecamatan dari Cipendei, masih di Kabupaten Bandung Barat juga ya teman-teman ya. Kalau ke kanan kita ke Waduk Cirata. Kita ke kanan teman-teman. Nah, Waduk Cirata ke kanan. Nah, ingat banget, masih ingat saya teman-teman ya. Kita ke kanan nih, Waduk Cirata. Kita Pendei ke Cianjur, kita ke kiri tuh teman-teman ya. Nah, ini ke Purwakarta, bisa lewat dari sini juga teman-teman. Purwakarta ataupun pusat kecamatan Purwakarta, kecamatan Kabupaten Purwakarta maksudnya ya teman-teman ya. Oke, jalurnya begini memang dari dulu teman-teman. Cuman yang beton ini baru nih. Jalurnya dulu mah belum ada beton teman-teman, masih aspal semuanya. 12 tahun 13 tahun yang lalu teman-teman. Wah, pada saat itu masih muda teman-teman, masih perkasa. Wih deh, perkasa. Wih deh. Dari sini ke Waduk Cirata ya nggak jauh lagi teman-teman, sekitar ya paling 7 km lagi ya, nggak terlalu jauh teman-teman. Nah, sebelah kiri ini Desa Ciharas Has. Nah, Ciharas Has. Nah, susah banget teman-teman. Di Kecamatan Cipendei ini. Habis itu nanti Sirnagali teman-teman. Baru lah masuk nanti ke Purwakarta, Kecamatan Maniis. Ini masih di Kecamatan Cipendei. Nah, tulisannya gitu teman-teman. Ups, dia ke kanan. Nah, ini ada pertigaan. Ya, kita ke sini teman-teman ya. Ke sana tuh ke mana tuh ya? Ke Desa Puteran kayaknya teman-teman ya. Kita gaskan, kita masih lurus aja teman-teman, mengikuti jalur yang besar ini teman-teman ya. Wis, ingat banget saya dulu teman-teman lewat sini. Udah lama banget teman-teman ya. Oh, kantor Desa Sirnagalinya belok kiri ini teman-teman ya. Berarti kita udah di Desa Sirnagali nih. Oke. Tidak terlalu ramai teman-teman di Desa Sirnagali. By the way, Desa Sirnagali inilah desa terakhir ataupun desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta teman-teman ya. Desa terakhir yang ada di Kabupaten Bandung Barat lah pokoknya, yang ada di dekat Waduk Cirata ini teman-teman. Ini asik banget pagi-pagi teman-teman, masih jam 8.23, setengah 9 nih. Lumayan cepat juga kita tiba di daerah Cirata ini teman-teman. Bentar lagi nyampe nih. Ya, sekitar 2-3 kilo lagi teman-teman ya, nyampe ke Bendungan Cirata nih teman-teman kita. Anda memasuki kawasan objek vital intinya ya teman-teman ya. Vitinas, objek vital nasional lah teman-teman ya. Oke, ke kiri ke Ciroyom, ke kanan itu ke kantor ya Ciratanya lah ya teman-teman ya. Kantor Waduk Cirata. Jadi PT Cirata Karya Lestari ini awalnya didirikan di Cirata pada tanggal 26 Desember tahun 1996 dengan memulai usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi di Waduk Cirata, khususnya pengelolaan kolam jaring apung di waduk, yang mana bermitra dengan PT PJB Badan Pengelola Waduk Cirata. Nah, selanjutnya perusahaan berkembang menjadi perusahaan jasa di lingkungan PT Pembangkitan Jawa dan Bali, dan sekarang berubah menjadi nama PT PLN Nusantara Power. Nah, ini kita turunan terus teman-teman ke Bendungan Cirata. Ini udah sekitar 300 teman-teman ketinggian kita. WD, udah setengah lebih dari kota Bandung nih ketinggiannya teman-teman. Mantap.
Oke, nah di depan tuh apa ya, tempat wisata lah ya, wisata makan-makan ini teman-teman, wisata kuliner Cirata. Nah sebelah kiri ini teman-teman ya, kalau mau makan-makan di situ bisa teman-teman ya, banyak yang jualan ikan bakar dan lain-lain teman-teman ya. Saung kuring Mbah Apeu. Widih, ini cakep banget di sini teman-teman, mataharinya menembus di sela-sela dedaunan. Widih, cakep cakep. Nah kita udah menyampe nih teman-teman, bendungan Cirata. Wih, mantap pisan. Nah di depan udah kelihatan tuh teman-teman waduknya, waduk Cirata. Widih, ini kalau remblong, wah brr, langsung nyebur teman-teman ke waduk Cirata teman-teman. Widih, tuh cakep cakep cakep. Hihi, mantap jiwa teman-teman, keren 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 keren. Mengingatkan saya seperti Danau Toba gitu teman-teman ya. Nah, saya pernah ke Danau Toba tuh teman-teman, ataupun Danau Singkarak juga pernah saya teman-teman. Daerah Sumatera pernah lah. Wah, ternyata ramai daerah sini teman-teman di pagi hari ya. Hari Minggu sih ya teman-teman ya, pastilah rame ya. Wah, tuh ada pasar kaget kayaknya teman-teman ya. Rame di sini teman-teman. Waduh, banyak bocil, banyak anak muda. Oke, ada teteh-teteh. Wede. Rame lah teman-teman di sini nih. Oh, bukan pasar kaget teman-teman. Mungkin sebelah kanan ada apa ya? Saya juga kurang paham teman-teman. Atau cuman sekedar parkir doang. Nah, sebelah kiri teman-teman kelihatan bendungan Ciratanya teman-teman ya. Ini bang, banyak pasar kaget yang jualan di sini teman-teman. Mantap 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 ya, teteh-teteh, ada akang. Widih, rame lah pokoknya, mantap mantap. Nah ini kita memasuki wilayah bendungan Cirata nih teman-teman. Wih, rame banget ternyata di sini. Ini pos 6 security bendungan Cirata, mantap. Wede, rame sekali teman-teman. Apa kabar warga Cirata, wilayah Cirata nih, pasti dari desa Sirnagali ya kan, dari desa Cipunde, dari semuanya lah teman-teman ya kan. Wede, PLN Bendungan Cirata tuh teman-teman, di atas tulisannya tuh. Nah udah tuh dia teman-teman ya. Nah wede, rame ternyata teman-teman, mantap jiwa. Nah setahu saya nggak boleh berhenti di sini teman-teman ya, dilarang kok salah ya. Jadi memberhentikan kendaraan di sini nggak boleh teman-teman. Nah, jadi bendungan Cirata ini dibangun karena adanya pembangunan dari Waduk Cirata sendiri teman-teman, dimana bertujuan untuk menghasilkan listrik melalui pembangunan listrik tenaga air atau PLTA, serta menyediakan irigasi bagi pertanian. Rencana pembangunan Waduk Cirata sendiri sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda, namun realisasinya secara resmi dimulai pada tahun 1983 dan selesai pada tahun 1988 oleh Presiden Soeharto. Kemudian waduk mulai beroperasi pada tahun 1988 dan awalnya PLTA Cirata bisa menghasilkan kapasitas 250 MW yang kemudian sekarang ditingkatkan menjadi 1000 MW, di mana menjadi salah satu PLTA dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Nah, bangunan yang ada di atas sebelah kanan itu adalah control room dari bendungan Cirata ini, teman-teman. Nah, kalau ke kanan itu ke Purwakarta, teman-teman ya. Ke pusat Purwakarta ya, sekitar 27 km lagi dari sini ke alun-alun Purwakarta. Oke, kiri ini kita ke arah Maniis, Kecamatan Maniis. Oke, kita udah tepatnya udah di Purwakarta nih sebenarnya, teman-teman ya. Kecamatan Maniis, Desa Citamiang, teman-teman. Oke, nongkrong dulu kali ya teman-teman ya. WD teman-teman, mantap, bendungannya ya, gede ya teman-teman ya. Gitu kan. Ternyata rame banget di sini teman-teman. Wih, luar biasa ya. Mantap bendungan ini teman-teman, bendungan Cirata.
Wih, oh parkirnya di sini teman-teman, jauh banget parkirnya. Oh, di sini jalan ke sana jauh teman-teman. Udahlah, kita next saja teman-teman. Next time kita nongkrong di sini. Karena perjalanan kita masih panjang belusukan kali ini teman-teman. Oke, saya mau ngopi deh nanti di depan aja teman-teman ya. Nongkrong di depan nih, di dekat pembangkit listrik tenaga surya teman-teman. Mantap. Jadi di Danau Cirata ini ada PLTS pertama di Indonesia teman-teman ya, dan terbesar, maksudnya yang terbesar ya di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, kalau bisa nanti ada kesempatan naikin drone, kita naikin drone teman-teman ya. Oke, jalannya longsor tadi teman-teman. Nah, cakep di sini teman-teman. Nah, itu kelihatan tuh teman-teman ya, tenaga surya tuh, PLTS tuh. Jadi panel-panelnya di sebelah sana teman-teman tuh. Wede, cakep, cakep. Wah, pengen moto. Nanti aja dah. Mantap, mantap. Wah, ini anaknya ditinggal sendiri nih. Emak sama bapaknya di belakang. Bahaya banget tuh anak-anak. Ditinggal sendiri, lari. Nah, dari sini bisa ke Cianjur teman-teman ya, tembus ke Cianjur, ke Puncak, Bogor bisa juga teman-teman ya. Jadi alternatif juga nih kalau kita mau ke Cianjur. Jadi nggak usah lagi ke Padalarang teman-teman ya. Untuk mau ke Cianjur dari sini juga bisa ya kalau kita berangkat dari Purwakarta. Wah, ini masih bagian dari Waduk Cirata, teman-teman. Oh ya, ini pintunya teman-teman ya. Pintu dari apa namanya, pembangkit listrik tenaga air PLTA. Jadi sebenarnya di bawah kita ini adalah terowongan teman-teman ya. Di bawah kita ini sebenarnya terowongan teman-teman. Terowongan dimana mengaliri air atau turbin, atau yang memutar turbin yang ada di sebelah kanan, di sebelah bukit ini adalah turbin teman-teman. Turbin dari PLTA Cirata ini teman-teman. Ini gerbangnya lagi teman-teman, pos 7 nih. Oh, pos 7. Nah, jadi pintu air yang baru saja kita lewatin tadi itu merupakan bagian terpenting dari PLTA Cirata teman-teman, dimana air dari Waduk Cirata itu diteruskan ke turbin penggerak generator melalui pipa penstock yang berada di bawah Gunung Cantayan ini. Jadi bangunan PLTA Cirata itu sebenarnya ada di bawah Gunung Cantayan ini teman-teman. Dari generator yang ada di bawah gunung ini akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 1000 MW. Nah, jadi air yang menggerakkan turbin generator itu akan keluar ke terusan Sungai Citarum ini teman-teman. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek teman-teman. Oke. Oh, ini dia apa namanya, pintu masuk ke PLTS teman-teman, tenaga surya teman-teman ya. Oh, ini oke. Tenaga surya sebelah kiri teman-teman. Oke, saya mau nongkrong cuman kelewatan kayaknya teman-teman tongkrongannya ya. Saya muter balik lagi deh. Oke, ternyata kelewatan jauh teman-teman kafenya teman-teman. Di sini kalau di Maps namanya Cafe Virata. Oh, Virata. Kayaknya Cafe Cirata ini karena huruf C sama V pada keyboard QWERTY kan berdekatan, bersebelahan teman-teman ya. Ctrl C, Ctrl V ya kan. Ini Virata namanya. Ternyata udah kelewat hampir 2 kilo teman-teman. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Saya pakai Maps saja teman-teman biar tahu letaknya di mana teman-teman ya. Nah, ini bentar lagi nyampe nih. Oh, belok kanan ini teman-teman. Oh, belok kanan ini ternyata ya. Oke. Lesehan SK Putra Cirata teman-teman, lesehan Love. Sinilah kita teman-teman ya. Wih, di jalurnya curam juga teman-teman.
Oke. Wah, parkirnya sebelah mana nih? Udah buka belum ya? Udah kali ya? Wah, sini aja deh nongkrongnya teman-teman. Wih, lebih asik ya teman-teman ya. Wish, mantap guys. Oke, dan mantap. Wih, 1 jam karaoke 40.000 teman-teman. Kayaknya udah buka belum ya? Nggak tahu tak ada buka atau belum. Kita tanya dulu teman-teman ya. Oke, tadi pesennya di sini teman-teman ya. Pesennya di sini, terus ya makannya di sana ya. Wih, asik teman-teman tempatnya di sini. Ada karaokeannya di sana. Kita nongkrong di sana aja teman-teman ya. Wih, mantap teman-teman. Motor kita tuh. Wih, lumayan bersih ya teman-teman ya motornya ya. Mantap, mantap. Karaoke bisa teman-teman. 40.000 nih sejam. Mantap, mantap, mantap. Situ kalau mau foto-foto bisa teman-teman, gratis kok. Wah, tuh PLTS-nya teman-teman ya. Pembangkit listrik tenaga surya teman-teman. Gokil, gokil. Bisa kali ya? Kuat nggak ya? Semoga kuat ya teman-teman ya. Waduh. Foto love. Mantap guys. Bendungan Ciratanya sebelah kiri sana teman-teman, nggak kelihatan teman. Nah, ini dia pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata teman-teman. Jadi PLTS Terapung Cirata ini diklaim sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, bahkan ketiga terbesar di dunia. Saking besarnya, luas PLTS ini hampir seluas 280 kali lapangan sepak bola, ataupun bisa dikatakan sekitar 200 hektar. Jadi semua panel surya yang ada di PLTS ini tersusun dan terbagi atas 13 pulau. Nah, kalau teman-teman perhatikan, PLTS Terapung ini tersusun dari 340.000 panel surya loh. Dan kerennya PLTS ini bisa menghasilkan sekitar 192 MW, yang artinya bisa menyuplai listrik sekitar 50.000 rumah. Wideo, mantep pisan teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa bangun PLTA di atas air. Nah, jawabannya selain PLTS ini ramah lingkungan, alasan utamanya adalah PLTS Terapung ini bisa menghemat lahan. Karena lahan tanah bisa lebih dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kemudian industri dan sebagainya teman-teman. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya Indonesia berpotensi untuk mengembangkan lagi PLTS terapung karena 70% wilayah Indonesia adalah lautan. Sehingga jika kita menggunakan teknologi PLTS terapung seluas Pulau Madura tanpa menggunakan bahan bakar apapun seperti batu bara, maka kita bisa melistriki Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia akan bebas dari polusi atau bisa dikatakan nol emisi. Wow. Oke teman-teman, sekian dulu belusukan kali ini. Buat teman-teman yang penasaran setelah dari Waduk Cirata ini saya akan kemana, silahkan tonton aja video berikutnya. Nanti link videonya akan saya cantumin di akhir video ini kalau videonya udah tayang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di belusukan saya selanjutnya. Dadah.